Hai, simak pantun rohani yuk. Berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 19 Juli 2022. Bersama Rendra di Salatiga. Bersama Hayun dari Denpasar. Dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Suatu hari seseorang berkata kepada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Ya, ini adalah sebuah jawaban yang terdengar kontroversial. Tetapi tentu saja bukan maksud Yesus untuk tidak mengakui ibu atau saudara-saudaranya. Memang demikianlah, dalam berbagai kesempatan, Yesus terkadang menggunakan kalimat-kalimat yang terdengar kontroversial semacam ini. Bukan kali ini saja. Misalnya dalam Injil Matius bab 15 ayat 11, Yesus berkata, "Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Atau di dalam Lukas 6 ayat 20, ketika Yesus berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan Yesus yang sepertinya terdengar kontroversial semacam ini. Tetapi justru disinilah yang membuat kita tertarik dan bertanya-tanya. Lalu kemudian kita ingin tahu bagaimana penjelasannya atau apa pengertiannya. Dan ini yang penting, bahwa ternyata penjelasannya atau pengertiannya menyodorkan suatu mindset baru bagi kita, yaitu supaya kita tidak hanya melihat kalimat dan kemudian menghayatinya secara letterlek saja, tetapi supaya kita dapat mencerna, memahami makna, isi, substansi atau jiwa dari pernyataan tersebut, jiwa dari kehendak Allah tersebut. Bila lelah bisa tidur dengan nyenyak. Sudah begitu jadi susah bangunnya. Saat Yesus bicara kepada orang banyak, ia dicari ibu dan saudaranya. Kembali kepada konteks siapakah ibu dan saudara-saudara Yesus. Ternyata di sini Tuhan Yesus ingin memberikan suatu penekanan bahwa barang siapa ingin menjadi ibunya atau menjadi saudara-saudaranya, atau dengan kata lain ingin menjadi orang-orang terdekatnya yang dikasihinya, maka ia harus mau dan setia untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Ayat berikutnya dalam bacaan di atas mengatakan, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Mengapa harus menggunakan buku? Apakah yang dulu sudah tak laku? Jawab Yesus, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita jangan berhenti pada suatu kebanggaan bahwa kita disebut sebagai murid-murid Yesus atau disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu tidak berarti apapun tanpa kita melakukan kehendak Bapa. Terutama untuk kita melakukan dua hukum kasih di dalam hidup kita sehari-hari.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sementara itu kehendak Bapa yang merupakan misi Tuhan Yesus adalah supaya kita semua beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 6 ayat 40 mengatakan, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Saat berkendara haruslah siaga, terlebih saat melewati jalan berliku. Yang lakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku, dialah ibuku. Puji syukur kepada Tuhan atas limpahan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bertekun sebagai pelaku-pelaku firman. Salam seroja, berkah dalam. Terima kasih. Dadah.